Manchester City ditinggal banyak pemain kuncinya setelah meraih treble winner pada musim lalu. Mulai dari Ilkay Gundogan, Aymeric Laporte hingga Riyad Mahrez. Setelah kehilangan banyak pemain, The Citizen berhasil menggait beberapa bintang baru di Etihad Stadium. Salah satunya adalah Jeremy Doku yang menjadi pusat perhatian dalam beberapa laga terakhir. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Ditinggal banyak pemain bintang. Manchester City menjalani tahun tersukses pada musim 2022-2023 yang lalu. Skuad asuhan Pep Guardiola meraih gelar Liga Champions untuk yang pertama kalinya dalam sejarah. Gak cuma itu, The Citizen juga mengukuhkan diri sebagai tim kedua Inggris yang meraih treble winner. Sebelumnya capaian tersebut cuma bisa diraih oleh sang rivalnya Manchester United. Setelah kesuksesan tersebut, Manchester City banyak ditinggal oleh para pemain kunci mereka. Sebut saja Ilkay Gundogan yang menjadi pemain andalan Pep Guardiola. Gelandang yang juga menjabat sebagai kapten ini punya peran penting bagi skuad The Citizen. Di musim lalu, Gundogan menjadi penentu kemenangan di laga final Piala FA kontra Manchester United. Torehan 2 golnya itu sudah cukup untuk membawa Manchester City mengangkat gelar juara. Sayangnya kontrak Gundogan sudah memasuki masa akhir di musim panas lalu. Saat itu Pep Guardiola sempat merayunya untuk memperpanjang kontrak. Namun pemain asal Jerman ini justru lebih memilih untuk hengkang ke Barcelona. Gundogan mengatakan jika Barcelona merupakan klub impiannya sejak kecil. Berikutnya ada Riyad Mahrez yang memutuskan untuk hengkang ke klub Arab Saudi Al Ahly. Manajemen Al Ahly menebusnya dengan kisaran harga 30 juta pound sterling. Mahrez sendiri mengaku sangat tertarik untuk bermain di Arab Saudi karena mayoritas beragama Muslim. Dirinya sangat berterima kasih dengan Manchester City yang sudah membuat namanya dikenal. Direktur olahraga Siki Berigstein mengatakan akan sangat kehilangan Riyad Mahrez. Pasalnya sang pemain merupakan salah satu sosok penting Manchester City dalam 5 tahun terakhir. Selama membela The Citizen, dia mampu mencetak 78 gol dari 236 pertandingan. Selain Gundogan dan juga Mahrez, The Citizen juga ditinggal oleh kedua pemain lain. Mulai dari Cole Palmer yang dilepas ke Chelsea dan Joao Cancelo yang dilepas ke Barcelona. Setelah melepas beberapa pemain, manajemen langsung menggantinya dengan pemain yang punya kualitas mumpuni. Jeremy Doku. Pertama ada Jeremy Doku yang didatangkan dari Stade Rennais dengan mahar 60 juta euro. Pemain asal Belgia ini diboyong untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Riyad Mahrez. Menurut Siki Berigstein, kedatangan Doku bukanlah sebagai pembelian yang mendadak. Doku memang sudah diincar oleh pemandu bakat selama beberapa tahun terakhir. Siki memuji Doku yang dianggap punya kecepatan di atas rata-rata. Ucapan dari Siki berhasil dibuktikan dengan penampilan gemilang oleh sang pemain. Sejauh ini pemain 21 tahun ini sudah melesakkan 4 gol dan 5 assist dari 15 laga di semua kompetisi. Puncak performanya terjadi pada laga menghadapi Bournemouth. Di laga itu Doku berhasil melesakkan 4 assist sekaligus dan sukses melesakkan 1 gol. Selain itu dirinya juga sempat unjuk kebolehan pada pertandingan derby Manchester. Saat itu dia terlihat mempermainkan Antony dengan skill yang dia miliki. Alhasil saat itu Antony tersulut emosi dan dengan sengaja melanggar Doku dengan menendang kakinya. Rio Ferdinand mengatakan kalau Antony nggak seharusnya bertingkah seperti anak-anak. Ferdinand menilai pemain Brazil ini harus bisa mencontoh Doku yang berhasil unjuk gigi meskipun nggak disorot. Josko Gvardiol. Berikutnya ada Josko Gvardiol yang didatangkan dari RB Leipzig dengan mahar 90 juta euro. Kedatangan Gvardiol sekaligus memecahkan rekor sebagai bek termahal Liga Inggris. Ini sudah mengalahkan rekor transfer Harry Maguire yang didatangkan Manchester United sebesar 87 juta euro. Pep Guardiola mengaku senang dengan hadirnya Gvardiol di sektor bek tengah. Dia mengatakan pemain asal Kroasia ini sebagai investasi jangka panjang. Harga mahal Gvardiol ternyata sebanding dengan kualitas yang dimilikinya. Sejauh ini dia punya catatan tackle 1,4 per laga yang lebih banyak dari bek The Citizen yang lain. Kehadiran Gvardiol juga membuat Ederson jarang memungut bola dari gawangnya. Sebagai informasi, Manchester City saat ini menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Premier League. Skuad asuhan Pep Guardiola baru kebobolan 8 gol dari 11 laga di musim ini.
Catatan ini 2 kali lipat lebih besar dari rival sekotanya Manchester United yang sudah bobol 16 kali. Dampak besar dari Joško Gvardiol juga diperhatikan oleh banyak orang, termasuk Rio Ferdinand yang merasa kagum dengan kemampuan pemain asal Kroasia ini. Legenda Setan Merah itu menyebut kalau Gvardiol menjadi salah satu bek terbaik dalam pemilihan posisi. Ucapan yang serupa juga dilontarkan oleh rekan satu timnya yakni Manuel Akanji. Menurut Akanji, Gvardiol bakal menjadi salah satu bek terbaik dilihat dari usianya yang masih muda. Matheus Nunes. Kemudian ada Matheus Nunes yang didatangkan dari Wolverhampton seharga 62 juta euro. Pemain asal Portugal ini mengaku sudah lama mengagumi Manchester City. Dia menganggap kalau The Citizen sebagai salah satu klub terbaik di Eropa. Matheus Nunes mengatakan jika bergabung ke Manchester City merupakan sebuah pilihan yang terbaik. Pasalnya, The Citizen sendiri diperkuat oleh pelatih berkualitas sekelas Pep Guardiola. Nunes memuji pelatih Spanyol ini sebagai salah satu manajer terhebat dan terbaik di dunia. Mantan pemain Sporting Lisbon itu langsung memasangkan target besar bersama The Citizen. Matheus Nunes ingin meraih banyak kesuksesan dengan menjadi salah satu pemain pilar. Benar saja dirinya mencatatkan 1 assist pada laga debutnya menghadapi Nottingham Forest. Pep Guardiola memuji Matheus Nunes sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Akan tetapi mantan pelatih Barcelona ini menarik semua pujian yang dilontarkan. Sambil tertawa, Guardiola mengatakan kalau pujian tersebut dianggap terlalu berlebihan. Namun Guardiola tetap mengapresiasi performa Matheus Nunes yang dianggap bagus. Bahkan mantan pelatih Bayern Munchen ini mengatakan kalau sang gelandang sebagai pemain yang istimewa. Selama bergabung ke skuad The Citizen, Matheus Nunes sudah memainkan 9 laga. Walaupun kalah saing dengan gelandang lainnya, tapi masa depan sang pemain dianggap masih cukup cerah. Mateo Kovacic. Terakhir ada Mateo Kovacic yang bergabung ke Manchester City pada bulan Juli lalu. The Citizen menebusnya dari Chelsea dengan mahar 29 juta euro. Kovacic menyebut kalau Manchester City adalah klub terbaik dunia saat ini. Menurut Kovacic, bergabung ke Etihad Stadium merupakan langkah yang brilian untuk karirnya. Kovacic cukup yakin akan bisa menggapai mimpi besarnya bersama The Citizen. Apalagi mantan pemain Real Madrid ini punya catatan yang mentereng selama memperkuat Chelsea. Dikutip dari Footy-Stats, Kovacic menjadi pemain dengan umpan terbaik di Liga Inggris. Artinya Mateo Kovacic digadang-gadang akan bisa memanjakan Erling Haaland dengan umpan-umpannya. Gak heran dirinya kerap mendapatkan julukan sebagai the next Kevin De Bruyne. Pep Guardiola sempat memuji laga debut Kovacic di pertandingan kontra Yokohama F. Marinos. Dia mengatakan kalau Kovacic sebagai pemain yang luar biasa yang langsung mengenal permainan tim. Performa gemilangnya ini bisa dia pertahankan pada sejumlah laga resmi di musim ini. Dikutip dari Squawka, dirinya berhasil mencatatkan 83% umpan sukses. Gak cuma itu, Kovacic juga menjadi pemain dengan catatan umpan lambung yang terukur. Catatan ini berbeda jauh dengan gelandang anyar Manchester United di musim ini. Sebut saja Mason Mount yang jarang mendapatkan menit bermain dan kerap menjadi sasaran kritik. Itulah ulasan rekrutan sukses Manchester City di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah The Citizen bisa mempertahankan treble winnernya di musim ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.